Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Rasulullah dari kelas C jurusan Teknik Informatika dengan kode NIM 12570500125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the evolving internet. Bagaimana internet berkembang dari jaringan sederhana menjadi infrastruktur global yang canggih. Nah, evolving internet berarti internet yang harus berkembang, baik dari segi teknologi, cara penggunaan, kecepatan, keamanan, dan jenis layanan yang tersedia. Nah, lalu mengenai perjalanan transformasi internet. Internet telah mengalami evolusi yang luar biasa sejak kemunculan pada era 1960 sampai 1980. Dari sebuah jaringan penelitian militer sederhana, internet kini menjadi tulang punggung kehidupan modern yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Perkembangan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kecepatan dan infrastruktur teknis, tetapi telah mengubah fundamental cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan membangun layanan digital. Setiap fase evolusi internet membawa paradigma baru dalam komunikasi dan kolaborasi global. Di sini ada contohnya mengenai perjalanan transformasi internet. Dari zaman ke zaman, internet itu bentuknya berubah dari yang tadinya besar menjadi kecil. Jadi bisa lebih digunakannya sederhana lah. Lalu, era perkembangan internet. Internet yang pertama mengenai the static web, yaitu dari zaman 1990 hingga 2005, era halaman web statis dengan interaksi minimal. Pengguna hanya membaca konten tanpa bisa berkontribusi. Ini menggunakan internet satu itu penggunanya masih terbatas. Lalu yang kedua itu internet kedua the social web dari 2005 hingga sekarang. Munculnya media sosial dan konten buatan pengguna, era kolaborasi dan interaksi dinamis. Nah, di zaman sekarang banyak sosial media yang bisa digunakan. Contohnya Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram dan lain-lainnya. Lalu penggunaannya juga mengenai WhatsApp bisa dipakai untuk seluruh dunia ya. Lalu yang ketiga ada AI driven web. Era saat ini sistem memahami konteks dengan AI dan machine learning untuk personalisasi cerdas. Lalu yang keempat, the decentralized web, masa depan web dengan blockchain dan desentralisasi data dan aset digital terverifikasi. Ini mengenai internet untuk masa depan. Nah, lalu karakteristik utama dari the static web yaitu yang pertama, halaman web statis menggunakan HTML sederhana. Lalu yang kedua, interaksi dengan minimal atau tidak ada sama sekali. Lalu yang ketiga, pengguna hanya sebagai pembaca read only. Lalu yang keempat, tidak ada media sosial atau kolaborasi. Penggunaan teknologinya menggunakan HTTP, HTML, Netspace, Internet Explorer, lalu portal seperti Yahoo dan AOL. Nah, lalu yang kedua, di sosial interaktif web. Karakteristik utamanya, yang pertama, konten dinamis dan kolaboratif. Lalu user generatednya konten menjadi norma. Lalu yang ketiga, media sosial sebagai pusat aktivitas. Lalu yang keempat, e-commerce meluas secara global. Teknologinya menggunakan Ajax, JavaScript, mobile apps, cloud computing, API dan microservice. Nah, lalu platformnya ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Wikipedia, Tokopedia, dan Shopee. Nah, lalu mengenai internet, yang ketiga, the semantic and AI-driven web. Sistem memahami konteks dan makna data dengan kecerdasan buatan. Lalu, personalisasi cerdas melalui AI atau ML, knowledge graphs, dan natural language processing. Contohnya, Google Search dengan AI, rekomendasi Netflix atau YouTube, Smart Home, ekosistem seperti Alexa dan Google Home. Lalu yang keempat, the decentralization and trust internet. Desentralisasi data dengan blockchain sebagai fondasi kepercayaan. Era aset digital, tokenisasi, dan identitas digital terverifikasi. Teknologinya blockchain, dApps, NFT, smart contract, platformnya Ethereum, Solana, sistem identitas, dan
terdesentralisasi. Lalu mengenai infrastruktur internet modern. Pondasi teknologi yang mendukung internet masa kini telah berkembang jauh, melampaui jaringan kabel sederhana. Infrastruktur modern menggabungkan berbagai teknologi canggih untuk mendukung miliaran perangkat dan pengguna secara simultan. Nah, jaringan dan komunikasi. Yang pertama itu serat optik berkecepatan tinggi, lalu yang kedua jaringan 5G dan pengembangan 6G. Lalu yang ketiga edge computing untuk latensi rendah. Lalu yang keempat content delivery network global. Lalu mengenai cloud computing. Yang pertama infrastructure as a service. Lalu yang kedua platform as a service. Yang ketiga serverless computing. Lalu yang keempat multi-cloud and hybrid cloud architecture. Nah, keamanannya dan reliabilitas. Yang pertama, enkripsi end-to-end. Yang kedua, redundancy sistem global. Yang ketiga, DDoS protection. Lalu yang keempat, zero trust architecture. Nah, perubahan pola penggunaan internet. Mobile first world. Lebih dari 60% akses internet global kini berasal dari perangkat mobile. Smartphone telah menjadi pintu utama ke dunia digital. Lalu ada streaming ekonomi. Video streaming menggantikan TV tradisional. Gaming online, cloud gaming, dan live commerce mengubah hiburan dan belanja. Lalu yang ketiga ada remote work and collaboration. Platform seperti Zoom, Teams, and Slack menggunakan kerja jarak jauh, virtual, workplace, dan budaya digital nomad berkembang pesat. Nah, lalu di sini ada tantangan dalam evolusi internet. Perkembangan internet yang pesat tidak lepas dari berbagai tantangan signifikan yang harus dihadapi. Isu-isu ini memengaruhi keamanan, aksesibilitas, dan kualitas informasi di era digital. Lalu mengenai privasi dan keamanan, yang pertama itu banyak serangan cyber, phishing, ransomware, dan malware. Lalu yang kedua, pelacakan data dan surveillance massal. Lalu yang ketiga, kerentanan keamanan cloud computing. Lalu keempat, ada pencurian identitas digital. Ini marak terjadi di zaman sekarang ya, mengenai pencurian identitas digital. Lalu yang kedua ada digital divide. Yang pertama, kesenjangan akses internet berkecepatan tinggi. Lalu yang kedua, infrastruktur minimal di daerah terpencil. Lalu yang ketiga, ketimpangan literasi digital. Lalu yang keempat, biaya akses yang tidak terjangkau. Lalu yang ketiga ada overload informasi. Yang pertama itu penyebaran disinformasi dan hoax. Ini maraknya terjadi ya di zaman sekarang, itu banyak hoax-hoax yang berseliweran ya. Lalu yang kedua itu ada filter bubble dan echo chamber. Lalu yang ketiga manipulasi opini publik. Yang keempat kesulitan memverifikasi kebenaran. Nah, untuk masa depan internet, inovasi yang akan datang. Yang pertama itu ada generative AI everywhere. Asisten AI cerdas, autonomous agen untuk pekerjaan rutin dan aplikasi otonom di semua sektor. Banyak sektornya ya. Lalu yang kedua itu ada Internet of Everything. Smart cities terintegrasi, kendaraan terkoneksi, dan industrial load. Mengubah manufaktur. Lalu yang ketiga, spatial internet. Metaverse, kolaborasi, 3 dimensi real time, virtual shopping, dan pengalaman AR, VR, MR yang immersive. Lalu yang terakhir itu ada quantum internet, keamanan kuantum yang tidak dapat dipecahkan dan komputasi terdistribusi dengan kecepatan super cepat. Nah, lalu kesimpulannya nih, internet mengubah segalanya. Internet terus berevolusi dari jaringan statis sederhana menjadi sistem ekosistem yang digital cerdas, terdesentralisasi, dan didorong oleh berdasarkan buatan. Transformasi ini bukan sekedar perubahan teknologi, ini adalah revolusi fundamental dalam cara hidup manusia. Lalu ada cara kerjanya ya, remote work dan automation dan kolaborasi global mengubah paradigma pekerjaan tradisional. Lalu cara berkomunikasinya nih,
Komunikasi instan lintas benua, media sosial dan platform kolaboratif menghapus batasan geografis. Lalu yang ketiga itu ada model bisnis, e-commerce, platform ekonomi, dan digital transformation menciptakan peluang bisnis baru. Lalu yang keempat ada struktur sosial, komunitas digital, identitas sosial, dan budaya global membentuk masyarakat yang lebih terhubung. Nah, ke depan internet akan terus menjadi katalis perubahan yang membentuk masa depan umat manusia, membawa peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita navigasi bersama dengan bijaksana. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.